pengetahuan mengenai informasi pendidikan yang ada di dalam dan di luar negeri. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Komunitas OTA adalah sebuah komunitas non-profit yang memberikan wadah untuk menajamkan wawasan dengan berdiskusi menggunakan bahasa Inggris setiap malam minggunya. Kampungcourse.id adalah marketplace lembaga kursus lokal pertama di Indonesia yang saat ini berfokus di Pare, Kampung Inggris. Jadi untuk yang ingin datang Kampung Inggris, bisa juga daftar melalui kampungcourse.id dengan harga yang lebih murah dan pendaftarannya lebih mudah. Kampung Course juga menyediakan kursus online ala Kampung Inggris dengan hanya 3 murid setiap kelasnya supaya lebih aktif bersama tutor di Kampung Inggris. Ada kabar gembira, bagi teman-teman yang berada di webinar ini akan mendapatkan potongan harga jika ingin belajar di kampungcourse.id. Dan jika teman-teman merekomendasikan teman atau kerabatnya, maka akan mendapatkan commission fee. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi admin Kampung Course atau Kak Indrewanov. Langsung saja, untuk sesi yang ditunggu-tunggu, kita akan menghadirkan Kak Thorik Albana, yang merupakan anggota dari komunitas OTA yang akan membahas mengenai pengalaman kuliah di Al-Azhar Mesir. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit biografi dari Kak Thorik. Beliau merupakan founder dan advisor Community of Pejuang Halal Beasiswa 2020, founder Halal Beasiswa Educational Foundation 2019, founder laginulis.id 2019, founder beranibaca.id 2018, founder IPMI atau Ikatan Pelajar Minang Internasional 2017 hingga sekarang, dan juga founder chairman of Mubalik Ponpes Diniyah 5 Julai tahun 2014. Untuk yang nanti ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom chat atau open mic setelah Kak Thorik memberikan materi. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kepada Kak Thorik, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, tes. Dengar suara saya? Ya, terdengar, Bang. Oke, siap. Bismillah ya. Ini aktifin video dulu. Ini nama saya kok tulap sih? Bentar. Tahu, Indre. Bentar ya, ganti nama dulu nih. Nama resmi aja ya. Oke. Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, Kampung Course ya dan OTA English. Terima kasih atas undangannya dan kesempatannya untuk bersilaturahmi dan berbagi dengan teman-teman yang ada di sini. Khususnya terima kasih juga buat Bang Indrewanov yang sudah menghubungkan kita untuk mengajak kita untuk mengisi dalam acara ini. Sebentar ya, saya lagi coba hubungkan ini dengan apa namanya? Slide kita. Slide presentation topik biar makin ini. Oke. Bismillah. Oke. Sebentar teman-teman, ini lagi nggak nge-hang dikit. Ya, nggak apa-apa, Bang. Ini kalau mana ini nih, Bang download PDF. Oke, sembari saya menunggu ini PPT-nya lagi diproses. Jadi teman-teman semuanya, sekarang topik kita yaitu tentang beasiswa dan perkuliahan serta kehidupan di Mesir. Ya, sama-sama teman kita ketahui, saya merupakan
mahasiswa Al-Azhar. Saat ini berkuliah magister di jurusan hadis dan ilmu hadis. Nah, gitu. Tapi kalau saya berbicara dengan orang-orang akademik umum, mereka melihat apa yang saya lakukan di hadis ini seperti jurusan filologi. Mungkin teman-teman lebih akrab dengan istilah filologi, yaitu meneliti naskah-naskah kuno. Nah, saya di Mesir lebih menelitinya kepada naskah-naskah kuno keislaman yang itu tuh berkaitan dengan hadis. Nah, itu lebih tepatnya. Jadi kalau di Indonesia nanti setelah saya tamat dari magister ini, saya akan berprofesi sebagai seorang filolog. Nah, tapi karena kita juga jurusan keagamaan, maka secara tidak langsung kita juga akan menjadi dai atau ustadz kata orangnya. Jadi saya saat ini masih belum terlalu nyaman dipanggil ustadz, jadi panggil abang saja atau nama saja Tarik Abang. Nah, jadi teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini ya saya akan bercerita tentang ya bagaimana itu Mesir, apa aja sih jurusan yang diandalkan di Mesir itu. Karena selama ini orang mengira jurusan yang ada di Mesir itu hanya jurusan keagamaan gitu. Kalau jurusan yang lain tidak ada, itu sebenarnya tidak tepat. Banyak banget jurusan yang ada di Al-Azhar ini. Tapi skema pendaftarannya berbeda. Nanti akan saya bahas di sini. Karena sangat sayang sekali ya, jurusan yang umum di Al-Azhar itu banyak banget, tapi tidak ada orang Indonesia yang masuk ke sana. Orang ketika masuk ke Mesir hanya ambil jurusan keagamaan saja di Al-Azhar. Padahal jika mereka ambil jurusan lain seperti kedokteran gigi, seperti jurusan tarbiyah atau education, nah itu juga salah satu yang diakui di dunia, khususnya di negara Timur Tengah untuk Mesir ini. Oke, sudah selesai kayaknya ini saya PPT-nya. Oke, saya coba buka. Akses ini dong, udah diberi belum? Akses share screen. Oke, siap. Saya coba share screen dulu ya, biar lebih terarah diskusi kita hari ini. Oke. Bismillah. Share screen. Share. Oke, teman-teman semuanya. Ya. Oh, ini lupa saya ngampusnya. Halo, beasiswa education. Tema kita hari ini yaitu beasiswa dan kehidupan di Mesir. Oke, perkenalan. Nah, tadi sudah dikenalin dikit sama moderator. Ya, nama Tarik Albana, asal saya kota Payakumbuh, sama dengan Bang Indri. Kita sama-sama orang Payakumbuh. Sekarang kuliah di Magister jurusan Hadis dan Ilmu Hadis. Alhamdulillah saya sudah menulis buku tentang Mesir. Namanya itu My Egypedia. Ini karya tulis saya yang solo. Sedangkan kalau karya tulis yang bersama-sama antologi itu ada sekitar 5 buah, tapi saya tidak masukin karena ini yang solo saja. Nah, di sini cerita mengenai reportase saya selama 5 tahun di Mesir sampai sekarang gitu. Karena saya di Mesir bertugas sebagai seorang reporter dan wartawan. Kalau bahasa kitanya citizen journalist. Nah, saya aktif nulis di Kompasiana, di Hipwi, dan Good News from Indonesia. Nah, inilah hasil dari tulisan-tulisan saya. Reportase saya selama 5 tahun di Mesir, saya rangkum dalam sebuah buku namanya My Egypedia, catatan seputar Mesir dan keunikannya. Nah, di sini saya membahas 3 aspek penting dalam yang ada di Mesir. Pertama tentang sejarah Mesir, tentang negara Mesir itu sendiri. Yang kedua tentang Universitas Al-Azhar sebagai universitas utama tempat orang-orang Indonesia berkuliah di Mesir. Dan yang ketiga tentang kehidupan mahasiswa Indonesia di Mesir. 3 aspek itu yang akan saya bagi menjadi 3 bab dalam buku dan memiliki 40 subbab di dalamnya. Ini My Egypedia. Bagi yang ingin bisa pesan, tapi sekarang stoknya lagi habis, belum saya cetak. Angkatan IM. Oke. Nah, kalau kita bercerita tentang kuliah di Mesir ya, otomatis kan itu kuliah ke luar negeri. Nah, kuliah ke luar negeri itu juga identik dengan merantau. Nah, ya, jadi ini kan saya bacakan sedikit syair Imam Syafi'i tentang merantau. Ini syairnya lumayan panjang dan sudah saya terjemahkan. Merantaulah. Orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan hiduplah asing di negeri orang. Merantaulah. Kau akan dapatkan pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan, kerabat dan kawan. Berlelah-lelahlah, manusia hidup terasa setelah berjuang. Aku melihat akhir menjadi rusak karena diam tertahan.
Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak akan keruh menggenang. Singa tak tinggalkan sarang, tak akan dapat mangsa. Anak panah jika tak tinggalkan busur, tak akan kena sasaran. Jika matahari di orbitnya tak bergerak dan terus berdiam, tentu manusia bosan padanya dan enggan memandang. Biji emas tak ada bedanya dengan tanah biasa di tempatnya sebelum ditambang. Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu biasa jika dalam hutan. Kayu gaharu itu keluar dari hutan, ia akan menjadi parfum yang tinggi nilainya. Jika biji emas memisahkan diri dari tanah, barulah ia dihargai sebagai emas murni. Nah, di sini Imam Syafi'i menjelaskan tentang bagaimana seorang Muslim atau ya kita sebagai orang Islam itu untuk merantau atau sebagai seorang pendidik ini merantau jauh dari kampung halaman kita. Di sini disebutkan hidup asing di negeri orang. Jadi dalam tipologinya bahasa Arab, hidup asing di negeri orang itu maksudnya benar-benar negeri orang. Hanya ini sedikit perbedaan makna merantau dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, merantau itu memang di tempat yang sama sekali asing. Beda budaya, ya serba beda lah, termasuk beda dari hal-hal yang biasa kita lakukan. Kayak gini contohnya. Kayak kita merantau dari Payakumbuh ke Padang, itu belum bisa disebut merantau bagi dalam istilah bahasa Arab. Karena itu masih dalam satu wilayah kita, masih dalam satu negeri kita, bahasanya sama-sama kita pahami, dan budayanya sama-sama kita tahu. Oke, yang kedua, dari Padang, Sumatera Barat merantau ke Jakarta. Itu kalau dalam tipologi bahasa Arab masih belum bisa disebut dengan merantau. Karena masih dalam satu negeri yang kita pahami bahasanya, masih kita tidak merasa asing di sana, karena kita masih mengetahui budaya, bahasa, dan mengetahui kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Jakarta itu. Nah, itu dalam apanya masih belum disebut dengan dengan merantau. Nah, tapi bagaimana merantau ini sebenarnya? Ya, merantau itu memang benar-benar meninggalkan daerah yang kita pahami, yang bahasanya dan kita pahami seluk-beluk tentangnya. Artinya dalam bahasa sekarang memang meninggalkan Indonesia. Gitu. Kalau merantau, ya sebutnya kayak merantau ke Thailand, merantau ke Filipina, atau merantau ke Eropa, atau kemana, itu dalam bahasa Arab baru bisa disebut dengan merantau. Ini sama sekali asing bagi kita, gitu. Karena kita sudah berbentuk negara, dan kita ketika pergi ke Jakarta kita tidak merasa asing karena kita sudah memahami bahasanya, kita sudah memahami ya sedikit banyak tentang budaya di sana, ya otomatis kita belum bisa disebut meninggalkan negeri kita dan masih bisa belum disebut hidup dengan asing. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau saya menerjemahkan merantau maksud Imam Syafi'i ini memang pergi ke luar negeri memang. Kalau masih dalam satu negara itu belum merantau dalam tipologi bahasa Arab. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia sudah disebut merantau. Nah, itu. Terus di sini memang disebutkan ya, aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Jika mengalir ia menjadi jernih, jika tidak ia akan terus menggenang. Ini juga menjadi ini diambil dari fikihnya ini, fikih umat Islam, fikihnya Islam, yaitu jika kita berwudhu dengan air yang tidak mengalir maka itu tidak sah wudhunya dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita masih berada di kampung atau kita masih berada di lingkungan kita dan tidak merantau, ya. Nah, itu ya kita akan menjadi air yang diam tertahan, akan keruh menggenang. Nah, itu sama persis dengan pepatah Minang, ya. Merantau bujang dahulu, nanti sampai akhirnya di kampung Paguno Balun. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi ini teman-teman semuanya tidak ya inilah maksud dari Imam Syafi'i. Tapi kalau kita bahas di sini ya merantau itu kita gunakan istilah bahasa Indonesia saja. Gitu. Artinya merantau memang ketika kita pergi ke Jawa, kita pergi ke daerah baru bagi kita itu kita sebut merantau. Tapi sengaja saya sebutkan tentang merantau dalam tipologi bahasa Arab ini sebagai wawasan untuk kita semua. Karena bagi orang Arab, kan watak orang Arabnya kan keras. Watak orang Arab keras dan memang ketika mereka merantaunya itu jauh gitu. Seperti Habib-Habib yang kita tahu di Jawa atau di Indonesia ini, keturunan Nabi yang ada di sini, itu kan para perantau dari Yaman sebelumnya. Bayangkan berapa jauh Yaman ke Indonesia di tahun-tahun 1700, 1600-an atau 1800-an gitu. Nah, baru itu memang mereka sebut sebagai merantau. Oke.
Terus, oh ya, maksud merantau di orang Arab itu juga salah satunya ya pergi ke kampung, pergi ke negeri orang dan tidak kembali ke kampung. Istilah merantau Cino. Orang Arab juga salah satunya seperti itu. Makanya ketika sudah merantau ke Indonesia, orang Arab itu jarang yang kembali ke kampungnya, ya, menetaplah sebagai orang Indonesia. Jadi itu ya, berbeda dengan kita orang Indonesia, ketika kita masih merantau, kita masih teringat akan kampung halaman. Oke, bercerita tentang kuliah di luar negeri, terus kuliah di Mesir, tentu tak akan lepas dari namanya S1, S2, dan S3. Apa manfaatnya kuliah itu? Kita mungkin sekarang masih berkuliah S1 atau ada bahkan yang sudah kuliah S2. Nah, ya berkuliah hakikatnya bukan tentang IPK saja, tapi pertama pengalaman hidup. Pengalaman hidup orang-orang yang berkuliah memang lebih banyak dibandingkan orang yang tidak berkuliah. Maksud di sini ini bukan masalah pengalaman hidup saja ya. Maksudnya pengalaman hidup di dunia akademik maksudnya. Terus yang kedua, ketajaman pola pikir. Ya, kita sama-sama tahu ketika kita di kampus, kita diajak untuk banyak berdiskusi, banyak membaca, banyak menulis gitu kan. Nah, otomatis itu akan mempertajam pola pikir kita. Relasi dan networking ini yang paling penting. Nah, karena kalau bagi saya pribadi ya, untuk berkuliah itu sebenarnya ya ilmu itu sudah pasti. Ilmu. Pengalaman itu sudah pasti. Dan relasi dan networking ini salah satu yang paling penting menurut saya. Nah, disinilah teman-teman berkuliah itu mencari ini sebenarnya. Teman-teman berkomunitas di Otak Inggris, di Kampung Kors, dan lain sebagainya, itu tujuannya yang paling penting adalah relasi dan networking, selain kita memberikan edukasi dan kontribusi. Nah, yang keempat, ilmu pengetahuan. Pasti ya, meningkatkan kapabilitas, meningkatkan daya saing, membuka banyak peluang baru. Ya, orang-orang yang berkuliah, mereka bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang tidak berkuliah. Bisa melihat peluang-peluang tersembunyi. Ya, misalnya seperti Kampung Kors, ya. Ini kan melihat sebuah peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Sudah selama itu Kampung Inggris berada, baru kali ini saya dengar ada marketplace-nya Kampung Inggris, sehingga ketika orang mau dari daerah kayak saya dari Sumatera Barat ingin datang ke Pare, bisa cek-cek dulu di Kampung Kors, tidak langsung ke sana, karena kalau langsung ke sana ya kita belum paham bagaimana sistem yang ada di sana. Takutnya nyampe di Pare malah kita kena tipu atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dari kampung halaman. Nah, ini bagus banget ini Kampung Kors ini. Terus menjalankan perintah agama dan amal jariah. Nah, itu pasti. Ketika kita menjadi seorang yang berilmu, lalu kita amalkan ilmu kita dan kita berikan ilmu ini kepada orang lain, nah itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Seperti Bang Indre lah yang menjadi mentor atau tutor bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare. Itu selama bahasa Inggrisnya digunakan oleh para mentinya atau para murid-muridnya, itu Bang Indri akan dapat pahala, insya Allah ya. Jadi amal jariah. Karena ilmu itu selama digunakan, dia akan memberikan pahala kepada orang yang mengajarkan. Nah, inilah salah satu bagaimana motivasi kita berkuliah. Tidak hanya sekedar hal-hal duniawi saja, tapi juga lebih kepada ukhrawi atau pada manfaat lebih jauh. Nah, itu bedanya kita ketika kita umat Islam ya, melakukan sebuah kegiatan atau melakukan sebuah perbuatan, itu visinya tidak hanya sekedar 10-20 tahun mendatang, tapi visinya melampaui zaman, melampaui dunia ini. Bahkan ketika mereka sudah meninggal, mereka tetap memikirkan apa yang akan dipersiapkan untuk di akhirat kelak. Nah, itu bedanya. Visi kita jauh lebih apa. Jadi jika kita berbicara tentang visi, ya orang Muslim, orang Islam itu diajarkan untuk memiliki visi jauh. Jika orang-orang Barat hanya memiliki visi, what about your vision 30 years atau 40 years, itu masih cetek gitu. Tapi kalau kita our vision di dunia dan akhirat, nah itu. Nah, jadi ketika kita berilmu, ya kita orang-orang di Kampung Kors, Otak Inggris kan punya ilmu semua ini. Ajarkan ilmu itu, niatkan untuk menjadi amal jariah kita. Oke, kita masuk kepada topik. Mengapa harus Mesir? Nah, gitu ya. Mengapa harus Mesir? Ya, perlu diketahui Mesir ini negara yang terletak di benua Afrika. Ya, pasti tahulah teman-teman dengan piramid, dengan Sphinx, ya. Pasti itu mumi, ya, itu ciri khas Mesir. Kalau orang-orangnya kayak Cleopatra, Muhammad Salah bagi yang suka nonton bola di Liverpool. Muhammad Salah, itu dia juga. Saya juga kurang suka sih bola sebenarnya, tapi tahulah dikit-dikit tentang Muhammad Salah. Karena tempat dia latihan dekat dengan rumah saya. Nah, terus
apalagi ya, KCB, ketika cinta bertasbih, atau ayat-ayat cinta. Nah, itu hal yang paling menarik ya di kalangan anak muda tentang Mesir. Karena sebelumnya belum ada sih film yang menceritakan tentang Mesir dengan bagus. Pertama ayat-ayat cinta. Kalau ayat-ayat cinta memang saya bilang memang kurang bagus karena tidak langsung syutingnya di Mesir. Karena ayat-ayat cinta disutradarai oleh Hanung kalau nggak salah ya, Hanung Bramantio itu. Beliau bukan orang Al-Azhar dan tidak pernah di Mesir. Jadi sulit mendapatkan izin untuk syuting ayat-ayat cinta di Mesir. Alhamdulillah ketika KCB dibuat filmnya, ketika Cinta Bertasbih, itu langsung sutradaranya Kang Habibur Rahman El-Shirazi. Beliau merupakan alumni Al-Azhar dan pernah hidup di Mesir selama 5 tahun. Dan beliau juga bisa bahasa Arab Mesir, maka lobby-lobbynya masuk dan KCB bisa syuting di Mesir secara langsung. Nah, itulah tentang Mesir ya. Kalau kita tahu tentang bumi, tentang apa, semuanya ada di Mesir. Oke, ya memang Mesir sangat dikenal oleh dunia internasional, terutama oleh kita Indonesia, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure itu adalah Mesir. Maka hubungan Mesir dan Indonesia sangat baik sampai sekarang. Mengapa harus ke Mesir? Pertama, kesempatan yang besar dan aktif dalam komunitas internasional. Nah, ketika kita kuliah di Mesir, sebenarnya ini semua negara sih, semua negara ya, kita memiliki kesempatan yang aktif dalam komunitas internasional. Maksud komunitas internasional di sini tidak hanya sekedar organisasi saja, tapi lebih kepada pertemanan kita, lebih kepada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kalau kita dalam kampus kan banyak kegiatan-kegiatan. Ya, saya di Mesir dulu di Al-Azhar pernah ngadain festival budaya, terus pernah bahkan kita ngadakan bersih-bersih kota Kairo sama Al-Azhar sama mahasiswa-mahasiswa asing yang lain gitu. Bersih-bersih kampus Al-Azhar, macam-macam kegiatan yang kita lakukan. Lomba-lomba pun pernah kita lakukan di sini di Mesir. Nah, jadi ketika kita hidup di Mesir, hidup di luar negeri ya dengan jangka waktu yang lama ya 2 tahun atau 3 tahun, itu memberikan kesempatan yang besar untuk kita aktif dalam komunitas internasional. Nah, itu. Nah, bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk kuliah ke luar negeri saat ini ya bisa menggunakan kesempatan untuk ikut dalam konferensi internasional. Nah, itu juga sebenarnya solusi bagi teman-teman yang belum kuliah ke luar negeri. Tapi saya pesan, bentar, baterai running low. Oke. Tapi saya pesan buat teman-teman semua, jika masih belum mendapat kesempatan lagi, usahakanlah. Setidaknya coba teman-teman rasakan untuk hidup di luar negeri 2 tahun 3 tahun. Jadi teman-teman bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain, yang hanya sekedar singgah saja gitu. Nah, itu saran dari saya. Makanya saya bisa bikin buku Mejipedia. Karena itu saya lihat selama 5 tahun saya amati apa aja yang ada di Mesir, bagaimana kehidupan masyarakat di sana, bagaimana sejarah, dan hingga ke politik sebenarnya saya bahas, teman, karena saya jual buku itu juga di Mesir. Saya takut kalau membahas tentang politik Mesir. Tapi kalau nanti saya akan bikin cetakan keduanya, nanti kan saya tambahkan tentang politik Mesir. Saya sudah berada di Indonesia. Untuk masalah politik memang Mesir sangat keras sebenarnya. Oke, yang kedua sangat penting untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan, serta perspektif baru terutama dalam hal keagamaan. Ya, kita berbicara tentang Mesir, maka tidak akan jauh-jauh dari hal-hal keagamaan. Nah, ini kita bisa langsung untuk teman-teman yang ingin fokus dalam bidang keagamaan atau kuliahnya sekarang bidang keagamaan, ini sangat bagus. Karena Mesir sebagai negara Arab ya, dan negara Arab yang paling terbuka di antara negara Arab lainnya adalah Mesir. Kita sama-sama tahu sistem politik yang ada di negara Timur Tengah rata-rata adalah monarki, kerajaan-kerajaan. Dan di sana diatur segala aspek masyarakatnya, mulai dari keagamaan, mulai dari politik, ekonomi, hingga keagamaan juga diatur. Seperti negara Arab Saudi itu hanya satu mazhab saja, mazhab Maliki. Sedangkan mazhab-mazhab yang lain tidak difasilitasi oleh pemerintah. Nah, tapi Mesir difasilitasi keempat-empat mazhabnya. Bahkan kampus Al-Azhar membuka jurusan yang berdasarkan keempat-empat mazhab fikih yang berbeda-beda ini. Nah, itu. Memang Mesir dalam hal politik sangat keras, tapi dalam ilmu pengetahuan keagamaan Mesir sangat terbuka gitu. Terutama Al-Azhar ya. Nah, makanya kalau kita ingin belajar ilmu agama yang moderat, terbuka, dan membuka dialog, itu memang di Mesir.
Dan ini memang cocok dengan Indonesia yang agama Islam di Indonesia itu memang menganut sedikit banyaknya tentang sufi. Makanya kita di sini di Indonesia ada mengenal tentang salawatan, ya mengenal maulid. Ya. Karena kalau di negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi, tidak ada maulid Nabi di sana. Tidak ada salawatan, tahlilan, tidak ada. Nah, itulah perbedaan konsep keislaman yang ada di dalam di negara-negara itu. Makanya saya lihat Mesir lebih dekat dengan Indonesia. Makanya dai-dai Mesir yang lebih terbuka dan lebih disambut di Indonesia. Ya seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Kiai Haji Quraisy Shihab, gitu kan. Atau yang milenial dikit kayak Hanan Ataki, Taki Malik, nah gitu-gitulah. Yang ketiga, jaringan dan relasi dari seluruh dunia. Al-Azhar memiliki parlemen mahasiswa internasional yang juga disebut dengan mini PBB. Jadi di Al-Azhar itu kan ada sekitar 102 negara mahasiswanya. Di Al-Azhar ya, bukan Mesir, ini Al-Azhar aja nih. 102 mahasiswa internasional. Dan mereka memiliki parlemen. Namanya Parlemen Wafidin, bahasa Arab. Bahasa Arabnya Parlemen Wafidin. Yaitu parlemen mahasiswa internasional yang berkuliah di Al-Azhar. Ya, kita sebut juga mini PBB sebenarnya karena itu juga memiliki kegiatan-kegiatan, juga memiliki konferensi-konferensi yang ada di sana. Khususnya membahas tentang kesejahteraan mahasiswa Al-Azhar di sana, mahasiswa asing di Al-Azhar. Ya, jika kita punya masukan-masukan, juga punya kritikan, juga punya saran-saran ke Al-Azhar, bisa disampaikan dengan kepada parlemen mahasiswa internasional. Dan ini ketuanya digilir. 2 tahun yang lalu ketuanya orang Indonesia. Tapi sekarang ketuanya kalau nggak salah orang Afghanistan. 4, mempelajari sejarah, filologi, dan keagamaan langsung dari negara yang menjadi sumber referensi. Ya, ini Mesir maksud saya. Mesir ya karena kalau untuk sejarah dunia itu memang dipelajari di Mesir karena di sini dari berbagai peradaban ada peninggalannya. Ya, pertama peninggalan Mesir kuno, terus peninggalan Mesir zaman Firaun, peninggalan Romawi, peninggalan Yunani, peninggalan apa lagi? Turki Utsmani. Kalau kekhalifahan Islam yang terakhir. Terus 5, pengalaman bertahan hidup di negeri yang 180 derajat berbeda dari tanah air kita. Nah, ini salah satunya cuaca. Di Mesir dari tahun 2016 saya sempat merasakan cuaca yang terpanas. Bahkan Kairo menjadi kota terpanas di dunia tahun 2016. Cuacanya 49 derajat Celcius. Itu saya 3 kali sehari, jadi mimisan 3 kali sehari. Karena nggak sanggup menahan panasnya. Bahkan kita tidak disarankan untuk keluar rumah ketika puncak-puncak musim panas. Biasanya puncak musim panas itu September. Terus meningkatkan kemampuan bahasa asing secara efektif, terutama bahasa Arab. Memang benar di Mesir tidak menggunakan bahasa Arab fushah, tapi menggunakan bahasa Arab amiyah atau logat Mesir. Nah, teman, ketika kita berada di negara yang native speaker-nya berasal dari sana, otomatis sedikit banyak akan meningkatkan kemampuan bahasa asing kita. Jika mendapat beasiswa, bisa kuliah sekaligus diberi uang saku yang bisa ditabung. Ya, jika dapat beasiswa di Al-Azhar, kita dapat uang saku sekitar 1.500.000, itu memang untuk uang saku saja. Makan sudah dikasih 3 kali sehari, itu makannya daging dan ayam. Pagi ayam, siang daging. Ntar malam dikasihnya roti sama keju. Kayak gitu terus setiap hari. Dikasih susu, dikasih yogurt, ya macam-macam lah dikasih kita. Terus nanti dikasih tiket gratis pulang ketika sudah 2 tahun, sekali 2 tahun dikasih tiket gratis pulang kampung. Lumayan kan tiket gratis pulang kampung itu 15 juta PPS. Oke, menjadi mandiri dan percaya diri. Nah, poin nomor 8 ini yang paling terasa sama saya. Jadi sebelum saya kuliah di Mesir, maksudnya ketika masih SMA, saya termasuk orang yang tidak pede dan orang yang ya sangat tidak pede. Mungkin karena sering dibully dulu ya. Ya namanya juga anak-anak SMA lah kan, kita ada bully-bulian gitu. Nah, saya juga sering dulu dibully sama orang. Ya, terutama dalam masalah fisik ya, karena saya orang paling gendut di sekolah saya. Di pondok pesantren saya itu di Singapura di Agam itu 300 orang siswanya yang paling gendut saya memang. Nah, itu sering jadi korban-korban bully. Tapi bagi saya tidak ada masalah. Malah itu yang membuat saya menjadi pelajaran untuk menjadi orang yang lebih menghormati orang lain. Nah, percaya diri ini saya sangat tidak percaya diri sebelum berangkat ke Mesir. Sangat tidak percaya diri. Untuk berbicara saya tidak percaya banget gitu. Tidak percaya diri. Nah, alhamdulillah dengan saya aktif di organisasi
dan juga salah satunya karena aku juga kuliah di Mesir ya. Jadi saya tuh menjadi sedikit percaya diri gitu. Kalau saya ternyata saya bisa loh gitu. Ternyata tidak terlalu bodoh-bodoh amat gitu kan. Karena di SMA saya juga orang yang tidak termasuk orang-orang yang tidak berprestasi. Ya, tidak berprestasi karena saya dulu kadang tidak percaya diri, gampang ikut apa ya, ikut teman gitu kan, ngekor-ngekor ke orang. Nah itu dulu saya. Tapi alhamdulillah ketika kuliah di Mesir, lalu saya menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai konflik, baik itu konflik dengan orang Mesirnya, konflik dengan teman-teman kita sendiri di sana gitu kan. Pernah saya merasakan bagaimana rasanya sakit selama 3 minggu, dan itu hanya kita sendiri yang ngurus diri kita sendiri. Karena di Mesir itu serba individualis. Sakit pun kita orang paling hanya nanya gimana kabarnya sakit. Kalau dia teman-teman baik kita ya paling ngasih pepaya, ngasih buah itu aja. Nggak ada. Ujung-ujungnya tetap kita harus merasakan sendiri sakit. Saya sakit asma 3 minggu dulu, sakit tidur doang selama 3 minggu itu. Itu memang sendirian saya merasakannya gitu. Nah itu salah satu tantangan kita kuliah di Indonesia. Tapi alhamdulillah tantangan itu membuat kita menjadi orang yang lebih mandiri, percaya diri, dan lebih kuat. Nah gitu. Nah, tapi bagi saya sama aja sih sebenarnya kalau kuliah di Indonesia ya menjadi mandiri dan percaya diri juga bisa. Cuman yang saya rasakan seperti ini. Ya karena ketika kita keluar ke luar negeri itu ya kita jujur aja ya, mungkin kalau kuliah keagamaan di Mesir sama di Indonesia jauh lebih berat di Mesir. Gitu karena kita menggunakan bahasa asing dan juga buku-bukunya juga lebih berat. Karena di sini 1 tahun kita harus menghafal dan memahami 17 kitab berbahasa Arab gundul. 17 kitab. Ketika saya berdiskusi dengan teman-teman di Indonesia, mereka kurang lebih 5 atau 6 kitab. Tapi kalau di sini 16. Gitu. Ya karena beda-beda ini ya, beda-beda cara sistem pengajaran gitu. Kelebihannya teman-teman di Indonesia kita kemampuan tulisannya, kemampuan menulis ilmiahnya jauh lebih hebat dibandingkan kita di Mesir. Makanya saya imbangi kekurangan itu tuh dengan cara belajar menulis secara otodidak. Alhamdulillah bisa menerbitkan buku itu karena saya belajar sendiri tuh bagaimana cara mengedit tulisan dan lain sebagainya. Oke, mengapa harus ke Mesir? Oh ini tidak selesai. Mengapa harus ke Mesir? Biaya hidup yang murah, tanpa beasiswa sekalipun, negara yang ramah. Ini lanjutan yang atas ya. Negara yang ramah, banyak tempat wisata, negara yang memiliki kedutaan besar terbanyak di dunia. Ini salah satu negara sih sebenarnya. Banyak kampus top Timur Tengah. Jadi biaya hidup yang murah ini maksud saya, memang negara Mesir tahun 2018 dinobatkan sebagai negara dengan biaya hidup nomor 2 termurah di dunia. Saya pribadi ngabisin 1.500.000 satu bulan. Sudah termasuk wifi, sudah termasuk apartemen 3 kamar itu kita di satu kamar ya. Satu kamar isi 2 orang. Terus sudah masuk uang paket internet, uang buku, uang ongkos, uang makan 3 kali sehari, semuanya sudah masuk. 1.500.000 sudah hidup di Mesir. Saya tanya dengan teman saya yang kuliah di Jakarta, katanya 2 jutaan mereka. Wah, berarti lebih murah dong kuliah di Mesir dibandingkan kuliah di Indonesia. Memang iya. Anggur saja anggur saja yang tanpa biji, anggur yang premium itu 10.000 sekilo. Saya pernah makan anggur 3 kilo satu kali duduk sampai muntah-muntah memang. Karena saya sebelum pergi ke Mesir saya cuma bisa dihitung jari lah makan anggur. Tapi karena di Mesir harga anggur yang pakai biji 5.000, yang nggak pakai biji di dalamnya itu 10.000, udah saya beli 3 kilo. Sampai sakit perut emang. Jeruk 2.500 1 kilo, apalagi ya? Strawberry itu cuma 3.000 atau 5.000 1 kilo strawberry. Nah, negara yang ramah, ya maksud saya dibandingkan negara Arab, negara Timur Tengah, Mesir negara yang paling ramah dengan para pendatang. Karena memang negara ini sudah berpengalaman menyambut wisatawan sejak ribuan tahun lamanya. Karena dari dulu kan Mesir menjadi pusat peradaban. Terus banyak tempat wisata. Nah ini di kota Kairo saja 30 banyak tempat wisata. Karena saya juga bekerja sebagai tour guide di Kairo. Pernah dari saya dulu meng-guide beberapa lembaga tour travel. Itu ada 30 tempat wisata yang besar-besar di Kairo itu. Jadi kamu keliling kota Kairo 3 hari 4 hari itu bisa kita kuasai, bisa kita kunjungi semuanya. Terus negara yang memiliki kedutaan besar terbanyak di dunia, salah satu ya, karena Mesir itu memang negara yang posisinya sangat strategis. Salah satunya terusan Suez.
Terusan Suez itu kalau ditutup terganggu ekonomi Eropa, gitu kan, dan juga Asia, karena Cina mengimpor produknya ke Eropa menggunakan terusan Suez. Jadi memang Mesir memiliki posisi tawar yang kuat di antara negara-negara di hadapan negara-negara di dunia. Ini kalau kita membahas tentang geopolitik ini seru banget. Terus bahas banyak kampus-kampus top Timur Tengah ya. Di sini ada Cairo University, Al Azhar University, Ain Shams University dan macam-macam. Itu semuanya kampus-kampus top di Timur Tengah. Terus bukan berarti di dalam negeri itu tidak bagus. Hanya saja kuliah di luar negeri itu membuat kamu keluar dari zona nyaman dan aman. Sehingga jika berkuliah dalam negeri, tak ada salahnya melanjutkan perkuliahan di luar negeri. Jadi kamu ketika sekarang mahasiswa S1, saran saya S2-nya usahakanlah ke luar negeri. Karena kalau masih berada di dalam negeri, keluar S2-nya ya kita berada di zona nyaman kita. Keluarlah. Kadang kita merasa hebat ketika masih berada di kampung. Coba kita keluar gitu. Itu kita akan merasa bahwa diri kita tuh bukan apa-apanya. Sama seperti saya dulu. Saya dulu ketika masih di pondok lumayan dapat bakat lah untuk baca kitab ini. Jadi saya pernah menjuarai berbagai lomba baca kitab. MTK bahasanya, Musabaqah Qiraatul Kutub. Nah, jadi saya rasa saya sudah pintar nih, sudah bisa ngajar orang gitu. Ternyata pas saya pergi ke Mesir, ternyata saya belum apa-apanya, karena yang saya baca itu kitab-kitab kontemporer. Pas saya baca kitab-kitab Turas, kitab-kitab klasik, wah mampus, nggak bisa saya baca. Karena kitab-kitab klasik jauh lebih sulit bahasanya. Nah itu ya. Sesuai nasihat dari Pak Rian Kamil. Jadi saya juga aktif sebagai wartawan di PPI Dunia. Dulu tahun 2017 saya ya pernah berdiskusi dengan beliau. Beliau mengatakan ya kekayaan bangsa kita sudah dicuri oleh ratusan tahun oleh bangsa Eropa. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk mencuri ilmu pengetahuan mereka dan membawanya ke tanah air dan untuk dipraktekkan dan dikembangkan. Ini pesan isyarat sebenarnya. Ya kita pergi ke luar negeri itu untuk kembali ke kampung halaman dan membangun kampung halaman kita. Iklim belajar di Mesir dan tantangannya. Dikira enak kuliah di Mesir, enak banget malah. Jadi di Mesir itu ya banyak sekali tantangannya. Dan tantangan itu bukan berarti kita takut ke sana, malah itu menjadi energi tambahan untuk kita survive, lebih semangat lagi kuliah di sana. Yang pertama culture shock pastinya. Ya kuliah di Mesir, negara yang sangat jauh budayanya dari kita gitu kan. Ya, dari segi letaknya sudah jauh. Terus bahasa yang berbeda. Jadi bahasa yang berbeda ini maksudnya saya selama 7 tahun di Pondok Pesantren belajar bahasa Arab Fushah, yang bahasa Arab Quran dan bahasa Arab Hadis. Tapi ternyata di sana orang menggunakan bahasa Arab Amiyah. Jadi kayak gini, kamu ibaratnya belajar bahasa Indonesia selama 7 tahun. Pas nyampe ke Indonesia, orang di Indonesia itu tepatnya ketika kamu di Indonesia, kamu berada di Sumatera Barat. Artinya kamu sudah capek-capek belajar bahasa Indonesia, tapi ternyata nyampe di Sumatera Barat, orang nggak pakai bahasa Indonesia, tapi orang pakai bahasa Minang. Seperti itu. Jadi saya di Mesir belajar bahasa baru kembali dari awal, yaitu bahasa Arab Amiyahnya. Tapi bahasa Arab Fusha, bahasa Arab resmi tetap dipakai di buku-buku diktat-diktat kuliah. Tapi dalam komunikasi sehari-hari berbicara itu menggunakan bahasa lahjah Amiyah. Sama lah kayak di sekolah atau di kampus, gurunya ngajar pakai bahasa Minang, tapi bukunya bahasa Indonesia, seperti saya di pondok dulu. Terus iklim subtropis yang ekstrim sama panas banget. Terus banyak informasi tipu-tipu, ini banyak korban. Ya, informasi tipu-tipu menjelang kita ke Mesir itu banyak sekali informasi yang menipu. Nah, jadi makanya saran saya ketika ingin kuliah di Mesir, carilah informasi yang terpercaya. Salah satunya dengan cara melihat website ke Kementerian Agama RI atau bisa bertanya ke komunitas-komunitas beasiswa yang ada. 5. Merantau jauh dan lama berpisah dengan ortu. Ya, saya pulang sekampung sekali 2 tahun. Ini tantangan juga. Tapi bagi yang sudah terbiasa, nggak ada masalah juga sebenarnya sih. Gitu. Nah, gitu. Ini bagi yang belum terbiasa nih, ya, ini harus dipersiapkan mentalnya berjauh dari orang tua. Ya, termasuk orang tua sakit atau apa, ya kita tidak bisa pulang juga. Gitu kan. Itu ya salah satu tantangan yang beratnya itu. Ketika orang tua kita sakit, gitu kan, itu kita tuh bisa jadi kacau mentalnya di luar negeri.
Makanya kalau saya selama 5 tahun ini, orang tua saya kalau sakit, kalau ada apa-apa berita buruk, memang nggak sampaikan kepada saya. Nah, saya tahunya nanti sudah jauh-jauh hari atau ketika saya pulang saya tahunya. Takut di lingkungan yang baru, ini juga tantangan. Bersaing dengan mahasiswa asing yang memiliki standar pendidikan yang tinggi. Nah, ini secara umum di luar negeri teman-teman akan temukan ini. Termasuk jika kuliah ke Cina, kuliah ke Eropa, atau bahkan ke Amerika. Mereka sudah diajarkan dengan gaya belajar yang disiplin dan terukur serta terarah dari awal, dari TK malah kan. Nah, mereka sudah memiliki kemampuan dari SMP, SMA. Jadi ke perkuliahan itu memang mereka tinggal mengasah kemampuan yang sudah mereka miliki di pendidikan sebelumnya. Kalau bagi kita bahkan kuliah itu awal bagi kita. Awal bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu baru. Nah, di sini akan menjadi persoalan. Ketika saya di Al-Azhar ya, saya sekelas dengan orang-orang Mesir yang sudah hafal Quran 30 juz sejak kelas 6 SD. Bayangkan, dari kelas 6 SD dia sudah hafal Quran. Sedangkan saya baru memiliki 5 juz hafalan. Artinya dari start saja di kuliah itu kita sudah jauh tertinggal dari mereka. Mereka sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sedangkan di perkuliahan kita selama 4 tahun akan berhubungan dengan Al-Quran. Nah itu makanya akan menjadi persoalan nantinya. Termasuk jika kuliah di Jerman, saya juga cerita dengan teman-teman di Jerman juga seperti itu. Orang-orang Jerman sudah terbiasa dengan pembelajaran mandirinya gitu kan. Jadi ketika dosen tidak ada, mereka sibuk untuk belajar sendiri. Sedangkan kalau orang Indonesia malah pulang untuk tidur. Nah itu salah satu yang harus kita hadapi nantinya. Gaya belajar yang cepat ini juga. Kayak saya di Kairo, memang dosen itu ngajar sangat cepat. Bayangkan satu buku itu bisa selesai dalam 5 atau 6 kali pertemuan. Satu buku. Bahasa Arab lagi bukunya 300 halaman. Memang gaya pembelajarannya cepat banget. Jurusan andalan di Al-Azhar bagi orang Indonesia. Pertama jurusan keagamaan dan yang kedua jurusan kedokteran gigi. Nah ini dua ini yang sangat diminati. Tapi yang orang tahu hanya jurusan keagamaan. Tapi jurusan kedokteran gigi jarang yang tahu. Nah jurusan kedokteran gigi ini sudah terbuka untuk orang Indonesia. Cuman memang tidak ada beasiswanya. Ini non beasiswa. Tapi non beasiswanya itu jauh lebih murah dibandingkan kuliah di Indonesia. Saya dengar jurusan kedokteran gigi di Al-Azhar ini kalau nggak salah per tahunnya itu sekitar 500 sampai 600 dolar per tahun. Artinya sekitar 10 juta per tahun atau 5 juta per semester. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang tertarik nanti bisa saya hubungkan langsung dengan teman-teman saya yang mahasiswa kedokteran gigi. Karena saya sendiri juga tidak terlalu notice dengan kedokteran ini, tidak terlalu banyak saya mencari informasinya gitu. Karena saya fokus ke jurusan keagamaan. Tapi di sini ada jurusan kedokteran gigi, Pak. Memang dan salah satu yang diakui di dunia. Bahkan orang Malaysia jumlahnya 8.000 orang itu berkuliah kedokteran gigi di sini, di Mesir. Banyak kampus-kampusnya. Oh ya, kampusnya juga banyak sih, nggak hanya Al-Azhar aja, tapi ada yang lain juga. Ada Cairo University, ada Ain Shams University gitu. Tapi yang murah memang di Al-Azhar. Terus kiat mendapatkan beasiswa di Al-Azhar. Jadi bagi kamu yang tertarik untuk mendapatkan beasiswa di Al-Azhar, ya pertama kuasai bahasa Arab setidaknya bisa berbicara dan baca tulis atau TOEFL. Kalau di bahasa Inggris kita ada TOEFL. Di sini ada TOEFL. Nah, coba kamu kuasai itu dulu. Yang kedua, memiliki hafalan Quran minimal 2 juz. Juz 1 dan juz 2 Al-Baqarah. Ini banyak salah kaprah ini. Orang ngira 2 juz itu juz 30 dan juz 29. Tidak. Juz yang akan diuji adalah juz 1 dan juz 2 Al-Baqarah. Dan yang akan menguji adalah orang Arab langsung. Kalau zaman saya dulu ya, tapi zaman sekarang kayaknya juga berbeda-beda sih. Ada juga yang adik-adik kelas saya diuji oleh orang Indonesia. Itu akan jauh lebih bagus. Karena kalau sama orang Arab, wah, bacaan Quran kita rata-rata itu bisa disalahkan sama mereka karena kita tidak membaca dengan makharijul huruf yang jelas. Makanya kalau bagi saya sih, ya berdoa saja ketika ingin ke Mesir, mudah-mudahan pengujinya orang Indonesia, terutama yang menguji hafalan Quran. Yang ketiga, memiliki nilai rapor yang bagus. Yang maksud saya bagus ini di atas 75 lah. 75 ke atas lah gitu. Karena juga rapor saya dulu 78, sekian. Terus memiliki kemampuan bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEFL jika ambil sertifikat gigi. Jadi ambil kedokteran itu nanti perlu TOEFL. Nah ini nanti apa ya. Terus memiliki sertifikat prestasi akademik. Ini sebenarnya nggak diwajibkan, tapi lumayan membantu untuk mendapatkan beasiswa. Mengikuti tes langsung oleh pihak kedutaan Indonesia di Jakarta. Sering latihan menggunakan soal-soal tes tahun sebelum. Jadi tesnya itu ada tes tulis dan tes lisan. Tes tulis itu biasanya ngisi ABC dan ngisi titik-titik
serta nanti true or false, apa benar atau salah, beserta alasannya. Nah, di situ nanti kita sering-sering latihan. Alhamdulillah saya di Halo Beasiswa itu tahun kemarin sudah berhasil meloloskan 25 orang ke Mesir, 21 orang ke Mesir dengan sistem latihan yang kita gunakan ini. Jadi saya kumpulkan soal-soal latihan, soal-soal tes di Al-Azhar selama 10 tahun, jumlahnya ada sekitar 2.000 soal, itu saya saya susun ulang kembali, lalu saya berikan kepada para peserta yang kami bimbing. Alhamdulillah dari 120 sekian peserta, 20-nya lolos alias 1/5 lah ya lolos. Alhamdulillah. Terus selanjutnya carilah seorang mentor. Nih, seperti beasiswa pada umumnya, beasiswa luar negeri memiliki seabrek syarat dan ketentuan. Belum lagi dengan masalah-masalah teknis yang kerap terjadi. Website error, file tidak bisa diinput, dan lain sebagainya. Maka untuk mengatasi hal itu kita membutuhkan seorang mentor yang akan menjadi sahabat kita dalam berjuang mendapatkan beasiswa. Kita bisa meminta dosen, teman, atau bahkan keluarga kita yang kuliah di luar negeri untuk membantu. Jadi ini penting banget. Saya dulu kelemahannya pas tes ke Al-Azhar itu tidak punya mentor. Jadi saya tuh capek cari sendiri informasi-informasi yang ada gitu. Alhamdulillah itu lolos. Jadi saya ketika orang lain minta tolong pada saya, memang saya bantu karena saya tahu rasanya gimana ketika mempersiapkan beasiswa atau mempersiapkan perkuliahan ke Mesir itu dengan tanpa seorang mentor itu sulit banget. Oh iya, kalau saya di Mesir itu dapat parsial beasiswa. Jadi kalau jadi untuk ke Al-Azhar itu ada dua jalur. Pertama jalur Kementerian Agama RI dan yang kedua jalur Pusat Studi Bahasa Al-Azhar yang ada di Jakarta. Nah, untuk yang di Kemenak RI itu nanti kalau berangkat ke Al-Azhar itu semua yang lolos akan dapat beasiswa. Tapi ada dua macam. Ada beasiswa full dan ada beasiswa parsial. Siapa saja yang bisa dapat beasiswa full? Yaitu jika nilai ujiannya 20 tertinggi secara nasional. Jadi nanti ada 10.000 orang yang tes. Dari 10.000 itu yang lolos nanti 1.500. Di antara 1.500, kamu kalau ingin dapat beasiswa harus 20 besar rankingnya. Jadi itu memang persaingannya sangat ketat. Dari 1.500 hanya 20 per tahun yang dapat beasiswa yang full. Sedangkan yang lain itu tidak dapat beasiswa full, tapi parsial beasiswa. Tapi alhamdulillah cukup membantu karena gratis uang kuliah di Al-Azhar. Karena uang kuliah di Al-Azhar itu bisa puluhan juta kalau nggak pakai. Rata-rata sih uang kuliah di Al-Azhar itu 10 jutaan lah. Gitu. Kalau nggak pakai beasiswa. Lumayan juga kan. Jadi kita tinggal cari uang untuk biaya hidup saja. Tapi jika kamu nggak mau ngeluarin uang untuk biaya hidup hari-harian, bisa mendaftar ke puluhan asrama yang ada di Kairo ini. Dia di sekitaran Al-Azhar itu banyak asrama-asrama, dormitory itu bisa daftar kita di sana. Ada yang pakai tes, ada yang nggak pakai tes. Itu nanti kita akan dikasih makan 3 kali sehari dan dikasih tempat tinggal secara gratis. Jadi cukup cari uang saku saja lagi. Kalau saya pribadi tidak masuk asrama karena saya ngekos. Karena sudah 7 tahun saya di asrama, jadi rasanya kalau masuk asrama lagi tidak betah gitu. Oke, faktor X penentu kelulusan beasiswa ini seperti biasa, apapun beasiswanya ini adalah yang wajib. Yaitu ibadah, terus doa orang tua, sedekah, tawakal, banyak menolong orang. Ini sangat saya rasakan. Terus faktor pendorong seorang lulus beasiswa dari kecamatan pemberi beasiswa. Pertama, hafalan Quran. Jadi kalau seorang yang menguji kamu untuk dalam tes ke Mesir, dia akan memperlihatkan hafalan kamu dan tajwidnya. Bagaimana kamu bisa membaca Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Karena ada orang yang hafal Quran 30 juz tapi tajwidnya nggak bagus. Atau ada yang dia tajwidnya bagus tapi hafal Qurannya nggak bagus. Tapi untuk dites itu hafalan Quran dan tajwid harus sama-sama bagus. Yang kedua, wawasan keagamaan Islam. Juga dites nanti sejauh mana kamu memahami agama kamu sendiri gitu. Karena memang untuk ke Al-Azhar itu kita akan dipersiapkan menjadi orang-orang yang akan menjadi guru atau menjadi seorang dai yang akan mengajarkan umat Islam ilmu-ilmu keagamaan. Maka kita dites juga wawasan keagamaan kita. Harus punya modal juga. Nggak bisa kalau nggak punya modal wawasan keagamaan, nggak bisa lolos ke Al-Azhar. Gitu. Yang ketiga, kefasihan bahasa Arab juga dites nanti. Kita akan diwawancarai dengan bahasa Arab. Kenapa kamu kuliah ke Al-Azhar? Kenapa enggak yang lain? Ya, pertanyaan seperti biasa lah. Tapi dengan bahasa Arab. Nanti kamu disuruh baca teks ini, terus coba kamu nanti dikasih gambar. Coba kamu jelaskan apa yang terjadi di dalam gambar ini.
Kalau saya dulu ada gambar seorang gambar pasar, lalu ada anak kecil membeli roti ke ibu-ibu yang ada di pasar itu. Itu saya jelaskan. Ini adalah pasar, gambar pasar. Lalu di dalam ini banyak orang sedang berkerumun. Sepertinya ini siang hari. Lalu saya melihat ada seorang anak kecil membeli kue. Nah, kuenya ini gitu kan, harganya sekian ya. Saya karang-karang aja sama seperti itu. Dia disuruh untuk menceritakan. Nah, nilai rapor yang bagus ini juga penting, dan prestasi akademik lainnya juga dilihat. Oke, bahasa Inggris itu wajib jika ingin dapat beasiswa. Ini terakhir ya, sebenarnya ini salah satu apa juga, karena ini bahasa Inggris adalah modal utama kita jika ingin ke luar negeri. Apapun itu negaranya, termasuk negara Arab sekalipun. Itu harus ada bahasa Inggris kemampuan kita. Makanya teman-teman di Otak Inggris, itu saya sangat apresiasi. Teman-teman sudah mempersiapkan kemampuan modal utama yang akan dibawa untuk ke luar negeri. Kalau saya dulu belajar bahasa Inggris di LIA. Mungkin ada yang tahu lembaga LIA ya. Ya LIA sih nama lembaganya, LIA. Di Payakumbuh ada, di Bukit Tinggi ada di seluruh Indonesia. Jadi saya belajar di sana bahasa Inggrisnya gitu. Karena dulu tidak ada komunitas-komunitas bahasa Inggris itu di kalangan pelajar, belum ada. Dulu hanya mahasiswa saja. Jadi alhamdulillah di sana saya dapat wawasan bahasa Inggris. Tapi boleh sesekali saya ikut kegiatan Otak Inggris lah untuk kembali murajaah ilmu grammarnya yang sudah tidak lama terulang kembali. Yang sudah hampir-hampir lupa. Oke, jadi perkuat bahasamu itu adalah modal utama untuk ke luar negeri. Oke. Panjang 17 slide. Waduh, sorry. Saya bikin slide masuk panjang. Jadi itulah tentang Mesir, lalu tentang bagaimana kuliah di Al-Azhar itu, lalu juga bagaimana dapatin beasiswanya, itu semua yang seperti yang saya sampaikan. Jadi intinya kuliah di Mesir itu adalah kuliah solusi bagi kamu yang ingin kuliah ke luar negeri dengan biaya yang murah dan perkuliahan yang bisa dibilang world class lah gitu. Jadi sini. Karena biaya hidupnya cuma 1.500.000 per bulan dan kamu bisa mendapatkan banyak wawasan, banyak pengalaman di sini. Oke, sekian mungkin kita masuk ke question and answers. Ya, terima kasih Bang Torik atas penjelasan materinya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Dimulai dari pertanyaan yang ada di chat aja ya, Bang. Ini ada pertanyaan dari Ismail Suni Muhammad. Iqomah tahunan bayar sendiri atau ditanggung beasiswa kah, Bang? Beasiswanya kuotanya berapa orang? Harimnya gimana Bang di sana? Hehe, karakternya 11 12 mungkin ya, sama di Indonesia enggak? Oke. Itu pertanyaannya Bang. Oke, bentar. Ya. Saya matikan dulu ininya ya, share screen-nya. Stop share. Oke. Jadi pertanyaannya ya, iqomah tahunan bayar sendiri, terus tanya harem. Harem ini maksudnya haromi ya, maling ya. Oke, siap. Jadi iqomah ini maksudnya adalah visa tahunan. Visa tahunan itu memang dibayar sendiri kalau kita, walaupun kita beasiswa kalau nggak salah bayar sendiri juga, karena itu sudah kayak terpisah gitu. Jadi tapi visa di Mesir nggak mahal kok. Cuman berapa ya, 125.000 setahun. Biaya apa ya, nggak mahal-mahal amat kalau kita sudah terdaftar di sana. Jadi biaya iqomahnya cuma 125.000 per tahun. Jadi dengan uang 125.000 kamu sudah dapat visa 1 tahun di Mesir. Tapi dengan syarat kamu sudah terdaftar di Mesir dulu ya, sudah terdaftar sebagai mahasiswa Al-Azhar. Tapi kalau kamu belum terdaftar, otomatis kamu pergi pertama ke Mesir itu dengan menggunakan visa turis $60 atau sekitar 1 jutaan kurang lebih. Tapi ketika sudah nyampe di Mesir, nanti kamu sudah terdaftar sebagai mahasiswa, itu bisa dapat visa iqomah yang iqomah student 125.000 per tahun. Oke. Terus kalau nyari pasti lah.
beasiswanya kuotanya berapa ya Bang? Kuota beasiswanya itu kalau beasiswa full beasiswa full maksudnya sini kamu akan ditanggung makan, ditanggung uang saku, diberikan tiket, dan juga nanti bakal diberikan asrama itu 20 orang per tahun. Tapi kalau beasiswa, kalau yang parsial beasiswa itu kuotanya di 1.500. Tahun 2020 ini kuota Masjid Al-Azhar itu yang parsial beasiswa itu 1.800 orang. Banyak banget. Jadi peluang lolos ke Al-Azhar itu tinggi lah. Itu untuk zaman-zaman sekarang ini. Mumpung Mesir lagi baik ke Indonesia, memberikan banyak kuota ke. Biasanya kuota ke mahasiswa Indonesia itu cuma 500 kalau nggak salah. Angkatan saya dulu 500 2015. Tapi ketika tahun sekarang itu dari tahun 2018 sampai sekarang tuh wah banyak banget kuotanya 1.000 ke atas. Itu mungkin berkat diplomasi orang Indonesia juga. Terus Harami di mana Bang? 11 13 nggak sama Indonesia. Ini masuk Harami ini maling ya. Maling itu ya kalau kita tinggal di kota besar. Cewek Bang, cewek. Hari cewek Bang. Maka memang Haraminya ya samalah kurang lebih dengan Indonesia. Tapi di sini ada tempatnya tuh ada tempat-tempatnya juga gitu. Jadi nggak semua tempat juga. Jadi di Kairo tuh nanti ada nama daerahnya itu Ashir. Ashir itu distrik 10 artinya. Oke, distrik 10. Itu di sana memang banyak sekali Harami gitu, banyak sekali perampok. Sorry, kami nunggu ntar ya. Oke, sorry. Jadi kalau di Mesir itu ya kurang lebih sama lah, tapi ada sini ada tempat-tempatnya juga. Jadi kayak distrik 10 yang nggak aman itu kan di Kairo itu nama distriknya, nama kecamatan itu pakai nomor-nomor. Ada kecamatan 1, ada kecamatan 2, kecamatan 3. Nah, yang nggak aman itu kecamatan 10. Tapi mahasiswa Indonesia paling banyak di kecamatan 10 ini. Di tempat sarang penyamun ini memang. Nah, ini saran saya nanti ketika adik-adik atau teman-teman di sini lolos beasiswa atau lolos ke Mesir, saran saya jangan tinggal di distrik 10 inilah, tapi nanti tinggal di Darosah namanya. Di Darosah itu di mana? Di ya tempatnya tempat mahasiswa Indonesia lah gitu, tempat dekat Al-Azhar gitu. Nah, di sana. Terus itu dia pertanyaan tadi, di ikomahnya 125.000, kuota beasiswanya 20, terus ya di sini memang ada kriminal-kriminal lah. Tapi bagi saya sih di negara manapun kamu tetap ada kriminalnya. Bahkan negara Jerman sekalipun ya yang katanya aman itu malah lebih banyak kriminalnya lagi. Jadi gitu. Tergantung kita sebenarnya. Bagaimana cara kita menjaga diri dan berhati-hati atas situasi dan kondisi. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Oke. Ini yang atas ada pertanyaan, Bang waktu itu kenapa bisa memutuskan untuk ke Mesir? Ya. Pertanyaannya bagus ya. Terima kasih untuk yang bertanya ini. Jadi kenapa memutuskan ke Mesir sebenarnya jujur ya terpaksa ke Mesir ini. Karena dulu saya tes ke UIN Jakarta, kemana ke Lipia mungkin ada yang tahu Lipia Jakarta, lembaga ilmu apa namanya itu Lipia itu panjangnya lupa saya. Tempatnya pokoknya tempat kuliah favorit lah untuk anak-anak jurusan keagamaan. Itu Lipia Jakarta. Itu saya tes ke sana nggak lolos. Lalu di SMPTN saya juga nggak lolos karena ngambilnya jurusan UNP, IAIN Imam Bonjol. Pokoknya saya tuh ada tes beberapa kampus lah. Yang lolos itu saya kampus swasta. Yang kampus swasta itu di Tazkiyah Bogor. Nah itu saya lolos di sana. Tapi karena biayanya lumayan mahal, ya saya jadi nggak berminat gitu. Jadi tempat utama saya ingin kuliah itu sebenarnya ke Arab Saudi, Madinah, Universitas Islam Madinah. Tapi setelah saya coba, saya tidak berhasil gitu. Akhirnya saya beralih lah untuk dalam negeri. Saya juga pernah tes ke Jepang. Tapi karena nggak ada mentor, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nunjukin, akhirnya saya gagal ke sana gitu. Gagal ya, nggak bisa ikutan tesnya karena banyak kesalahan-kesalahan atau kekurangan dokumennya. Terus habis itu saya memutuskan untuk kuliah di Indonesia saja. Udah saya coba untuk mulai mencari-cari gitu kan. Tapi ternyata
kelima kampus saya tes cuma satu yang lolos, yaitu di Tazkiyah. Tapi karena ketika saya mau bayar uang uang apa istilahnya itu, uang pangkalnya itu 2,5 juta, uang DP-nya, itu ada tes ke Mesir. Jadi guru-guru saya nyaranin, coba kamu tes ke Mesir dah. Gitu. Saya awalnya nggak pengen ke Mesir gitu, karena ya udah banyak apa? Ya saya ingin ke Madinah sih sebenarnya, karena kalau saya dulu mah pikirannya simpel aja, nggak ada plan A, plan B, nggak ada gitu. Plan B-nya dipakai ketika plan A-nya sudah tidak apa. Jadi tidak ada perencanaan yang matang gitu. Itu kesalahan saya dulu. Jadi kayaknya saya tes ke Mesir, dan persiapan saya untuk ke Mesir itu hanya 2 minggu jelang tes, karena saya nggak minat ya. Saya sudah tahu dari 1 bulan menjelang tes, dan saya sudah daftar, tapi menjelang tesnya itu saya cuma 2 minggu persiapan. Ya, hafalan Quran, bahasa Arab, ya saya baca-baca aja buku-buku bahasa Arab. Terus habis itu wawasan keagamaan saya juga baca-baca juga di buku-buku keagamaan. Udah gitu aja. Nggak ada ambisi lah saya untuk ke Mesir ketika itu memang. Dan tes, dan boom, alhamdulillah lolos. Dari 9.000 pendaftar yang lolos itu 500. Dan alhamdulillah saya di nomor 100 besar. Ya lumayan lah untuk ukuran orang yang tidak mempersiapkan kayak saya gitu kan, lolos alhamdulillah. Itu bisa jadi jangan rezeki saya di sana, dan mungkin doa orang tua saya juga. Orang tua saya itu pengen saya itu kuliah agama. Karena kalau kuliah di Tazkiyah Bogor itu kan kuliah ekonomi Islam. Nah, sedangkan orang tua saya itu ingin kuliah saya itu kuliah agama yang memang belajar agama banget lah, bukan ekonomi Islam, bukan apa, tapi memang agama banget. Nah, berkat doa orang tua itu makanya alhamdulillah saya lolos Mesir. Dan sekarang keputusan kuliah di Mesir itu adalah hal yang paling saya syukuri. Bahkan ketika saya pergi umroh tahun 2018 ke Madinah, ke Arab Saudi, itu saya ditawari langsung oleh ketua Muhammadiyah Arab Saudi untuk daftar ke Arab Saudi ini. Jadi Buya Torik, silakan kasih ini dokumennya, saya bantu kamu untuk masuk ke Universitas Islam Madinah. Bayangkan, saya masuk jalur khusus nantinya ke Universitas Islam Madinah, dan itu akan dibantu sama teman-teman di Arab Saudi. Tapi ketika itu saya tidak ingin. Sudah, ya udah, saya nggak ingin lah masuk di Madinah ini, saya ingin lanjut di Mesir aja gitu. Karena saya nyaman banget. Karena kalau seandainya saya tahu Mesir ini kayak gini gitu kan, saya pasti juga mempersiapkannya jauh-jauh hari. Karena saya dulu tidak ada yang bantu saya untuk yang menjelaskan tentang Mesir secara rinci, nggak ada. Nah, tapi alhamdulillah sekarang saya malah merekomendasikan orang-orang untuk ke Mesir. Karena setelah saya coba di Mesir, dan wah ternyata memang Indonesia itu luar biasa banget. Banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang bisa saya pelajari di sini, dan maka saya sarankan teman-teman untuk Mesir. Karena dulu wajar aja sih, saya baru punya smartphone itu setelah tamat SMA tahun 2015-an. Nah, dan saya kuliah di sekolah di kampung, sinyal internet ketika itu hanya Telkomsel yang punya sinyal internet, sedangkan kartu-kartu lain nggak ada. Jadi sebenarnya saya itu keadaannya memang seperti itu dulu, nggak ada sinyal internet, nggak ada informasi, nggak ada yang menunjukin. Akhirnya memang dulu tuh banyak coba-coba saja. Tapi sekarang saya tidak ingin teman-teman seperti itu, karena itu untung-untungan ya. Kadang beberapa orang memang bersyukur seperti saya, tapi ada juga orang-orang yang tidak bersyukur yang malah nggak selesai kuliahnya di Mesir dan pulang ke kampung halamannya tanpa gelar. Gitu ya. Jadi kenapa memutuskan ke Mesir? Karena terpaksa. Tapi keterpaksaan itu yang paling saya syukuri sekarang ini. Gitu. Ya. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, Kak, cara ikut gabung latihan soalnya gimana? Mungkin maksudnya kalau misalnya ada tes atau latihan soalnya itu bagaimana? Terima kasih. Silakan jawab, Bang. Kalau biasanya saya adakan tuh di Halo Beasiswa secara online ya. Kita ngadakan tryout, namanya itu tryout ujian tes ke Mesir. Itu biasanya kita adakan bulan Maret biasanya. Jadi nanti kalau adik-adik atau teman-teman yang ingin ikutan, nanti bisa follow IG-nya Halo Beasiswa. Itu ada di internet, di Instagram. Itu nanti informasinya akan kita share di sana. Biasanya bulan Maret kita buka pendaftarannya. Gitu. Dan pesertanya kita batasi cuma 120 orang biasanya. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa dapatkan tim mentor yang lebih banyak lagi, sehingga
Nanti bisa kita buka hingga 200 atau 300 peserta nantinya di sana. Nanti dibimbing untuk latihan-latihan soal, karena untuk tes chemistry itu sebenarnya tergantung bagaimana cara kita menjawab soal dan juga tes wawancara. Nah, jadi di situ akan dilatih teman-teman bagaimana cara menjawab soalnya, terus bagaimana cara untuk menjawab bahasa Arabnya gitu. Kosakata juga dibahas. Nanti kayak pelatihan bahasa Arabnya itu kayak kawan-kawan ikut les bahasa Arabnya lah gitu. Nah, di sana akan kita ajarkan, dan mentor kita memang tidak kaleng-kaleng gitu. Mentor kita tuh orang-orang mahasiswa magister semua ya Al-Azhar, orang magister, dan juga mereka adalah penerjemah resmi Al-Azhar untuk orang Indonesia. Itu. Jadi tidak kaleng-kaleng memang mentor yang kita cari. Online. Ya. Itu online semua. Jadi kita di Halul Mahasiswa sekarang itu banyak online kegiatannya. Jadi teman-teman dari berbagai daerah pun nanti sistemnya kita berikan soal setiap minggu ya. Setiap minggu kita berikan soal sekitar 300 soal. Ini dijawab, dan hari Sabtu Minggu itu akan dibahas soalnya. Nah gitu. Jadi online ya. Oke, ada lagi pertanyaan atau ini banyak pertanyaan nih? Oh iya, ini ada pertanyaan lagi katanya. Apply beasiswa Al-Azhar itu langsung ke websitenya atau bagaimana sebaiknya, Bang? Ya, Oke. silahkan. Apply beasiswa Al-Azhar itu harus melalui website Kemenak Gov ya, Gov ID atau apalah. Pokoknya website Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau selain dari itu jangan, bahaya. Takutnya tipu-tipu nanti. Karena banyak itu ada website bahasa Arab yang katanya itu untuk kuliah beasiswa di Al-Azhar, tapi ternyata itu nggak betul gitu. Jadi saran saya untuk apply beasiswa di Al-Azhar pakai website Kemenak Gov ID, government lah, website pemerintah. Di sana nanti tuh bisa dilihat nanti atau dicari di pencariannya Al-Azhar kata kuncinya. Nanti akan dikeluar tuh berita-berita tentang informasi tentang kapan pendaftaran Al-Azhar dibuka gitu. Tapi memang tahun 2020 ini pendaftaran di Al-Azhar itu ditutup untuk Kemenak. Jadi hanya menggunakan pusat studi bahasa Al-Azhar yang ada di Jakarta. Nah gitu. Apa bedanya? Bedanya kalau lihat Kemenak itu kita akan ikut sekolah bahasanya di Mesir selama 1 tahun. Tapi kalau melalui pusat studi bahasa Al-Azhar yang ada di Jakarta, itu kita ikut sekolah bahasanya hanya 4 bulan. Dan itu dilakukan di Jakarta. Tapi memang biayanya jauh lebih besar. Biaya untuk sekolah bahasa di Kairo itu selama 1 tahun sekitar sekarang itu sekitar 4 jutaan atau 5 jutaan. Tapi kalau di pusat studi bahasa Al-Azhar yang ada di Jakarta, itu biaya sekolah bahasa Arabnya itu kurang lebih ada sekitar 25 juta. Jadi 5 kali lipat lebih mahal. Tapi keuntungannya kalau pusat studi bahasa yang ada di Jakarta itu hanya 4 bulan sekolah bahasa. Habis itu nyampe di Al-Azhar, nyampe di Mesir langsung kuliah S1. Kalau saya kan dulu tidak. Saya dulu 2015 nyampe di Mesir, sampai 2016 itu sekolah bahasa dulu 1 tahun. Biayanya sekitar 4 juta sampai 5 juta per tahun. Gitu. Per 1 tahun itu. Itu jadi baiknya untuk daftar ke website-nya langsung ya, Kemenak, website Kementerian Agama RI. Gitu. Ya, sepertinya waktu dari sesi tanya jawab sudah habis ya Bang, dan waktu juga udah hampir 11.30. Terima kasih kepada Bang Thorik yang telah menjawab berbagai pertanyaan, dan penjelasan dari Bang Thorik ini sangat jelas mengenai perkuliahan di Mesir, bagaimana cara masuk, perjalanan pendaftaran, bagaimana keseharian di Mesir, sistem pembelajaran yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita simak dan membantu bagi kita yang mungkin berminat untuk kuliah di Mesir. Tidak terasa waktu telah berakhir, kita harus menutup acara dari webinar kita pada hari ini, tapi jangan sedih untuk teman-teman, 2 minggu lagi kita akan bertemu untuk membahas beasiswa luar negeri yang lain. Maka dari itu jangan keluar dari grup WhatsApp komunitas yang ada, dan juga jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk bergabung bersama komunitas Kampung Course dan OTA. Saya mewakili event webinar KC dan OTA, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bang Thorik ya, atas sebagai narasumber. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, Bang, bisa melewati sosial media Abang. Apakah ada Instagram atau yang lain? Apa, Bang? Instagram saya Instagramnya apa, Bang? @tarikalbana.
Oh iya, bisa, Tarik bisa Albana kita- mungkin ya, bisa lewat Japri ya Bang. ya insya Allah. Iya. Ya, Oke. jazakallah ya Bang, mohon maaf bila ada Ya. kesalahan. Kita bertemu lagi dengan beasiswa luar negeri yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, untuk PPT saya kirim ke Indre ya. Ntar dari Indre di-share ke teman-teman Okta. Oh iya, baik Bang. Terima kasih. Siap.